yang kedua ini mentalitas orang pemenang, buka dengan saya Nehemia 4. Nehemia 4. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Siapa Sanbalat? Sanbalat ini adalah musuh-musuh bangsa Yahudi yang menempati kota Yerusalem selama kota ini kosong. Selama mereka dibawa di dalam pemerintahan Babel, bangsa Yahudi ini, Yerusalem kan kosong. Nah, akhirnya diduduki dan dipimpin oleh pemerintahan orang-orang ini. Ketika mereka balik atas perintah Kores, bahkan disertai dengan harta benda untuk membangun kota Yerusalem. Mereka marah dong. Lu ini kota sudah tak tempati berapa lama kok kamu balik? Gitu loh. Singkat cerita seperti itu. Saya lanjutkan. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangannya dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi intinya, mereka sedang membangun nih, karena memang janji Tuhan, dan Raja Negeri Persia yang memerintah saat itu sudah kasih izin, bahkan melengkapi mereka dengan uang untuk membangun. Orang Amon yang sudah lama di situ nggak terima. Akhirnya mulai ngata-ngatain, ngolok-ngolok. Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Kadang ya, kita itu bisa jadi tidak fokus di dalam apa yang kita kerjakan. Karena kita melihat ada oposisi di sekeliling kita. Kita gampang merasa, udah gak usah dilanjutin. Kita gampang merasa give up, kita mau menyerah. Hanya karena ada pertentangan di sekeliling kita. Dari kitab Nehemia pasal yang keempat ini kita akan belajar sama-sama. Poin pertama adalah bagaimana kita bisa memiliki mentalitas seorang pemenang. Yang pertama, jangan takut melakukan apa yang benar. Selama yang kau lakukan itu benar, just do it. Lakukan saja. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Dan yang menyertai Anda pasti Tuhan. Adanya oposisi, adanya perlawanan, adanya sekeliling Anda yang gak terima. Itu wajar Bapak Ibu. Saya yakin satu hal. Ketika apa yang kita kerjakan itu bahaya, iblis makin tidak tenang dan dia akan buat sesuatu untuk menghalangi pekerjaan kita. Kalau yang kita buat ini gak ada dampaknya, kita akan dibiarin justru. Poin yang pertama, jangan takut melakukan apa yang benar. Ada orang yang tanya gini, Pak, kenapa pada waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, baru ada pertentangan? Saya juga Kristen lama loh Pak. Saya sudah Kristen sejak saya muda. Tapi detik saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa kok tiba-tiba muncul pertentangan? Mengapa ada saja tantangan? Ayat 1-3 ini menggambarkan bahwa saat kita memilih menjadi orang benar, berarti jelas siapa dan apa yang kita pilih. Kita tuh nggak berdiri di posisi yang tidak memilih. Misalnya, aku jadi orang Kristen ya. Jadi orang Kristen ya, tapi tetap melakukan apa yang salah. Itu kayak abstain. Kita nggak milih. Kita sudah berdiri di dua perahu. Dosa iya, gereja iya. Kalau selama hidup kekristenan Anda kayak gitu, percayalah, Anda gak akan dapat banyak musuh. Loh, berita baik dong Pak. Iya, tapi karena Anda sekutu dengan musuh. Tapi ketika posisi kita tuh jelas. Siapa kita dan apa yang kita lakukan tuh jelas. Kita berdiri di depan sebagai oposisinya setan. Oposisinya kerajaan kegelapan. Disitulah sebenarnya
kita itu baru menyatakan diri bahwa aku ini musuhmu. Kita bisa loh pilih jadi orang yang tenang, gak usah perang, supaya gak usah ribut. Jadi gereja yang gak usah menginjil, di gereja yang adalah di-maintain aja, hidup biasa-biasa aja, bisa. Tapi orang yang mau mengambil bagian untuk melakukan apa yang benar, orang yang mengambil sikap jelas, mau berdiri dengan jelas siapa dan dia sedang di mana. Menyatakan diri, aku ini benar, aku ini terang, aku ini kudus, aku ini ikut Tuhan, aku ini gereja yang sungguh-sungguh. Saya percaya orang yang mengambil bagian seperti ini akan diperlengkapi dengan sesuatu yang lebih baik untuk memampukan dia. Justru orang yang tidak berani melakukan apa-apa, perlengkapan senjata Allah tidak akan pernah diberikan kepadanya. Ini kan Nehemia nih. Tadi saya dibagi juga khotbah Nehemia. Pasal yang lain. Anda tahu nggak Nehemia itu pekerjaannya apa pada waktu diceritakan di kitab Nehemia? Ada yang tahu? Juru minuman. Jadi dia adalah orang yang dipercayai oleh raja untuk menghantarkan minuman kepada raja. Apa kok spesialnya? Itu kan pelayan. No. Zaman itu tidak semua orang boleh melihat wajah raja. Hanya orang pilihan. Dan anehnya, Nehemia ini adalah orang yang dijajah. Bukan warga negeri Persia loh. Dia adalah bangsa Yahudi yang dijajah. Kok bisa dipercaya bawain minuman kepada raja? Apa raja gak takut diracun? Betul gak? Harusnya logikanya loh. Kalau raja milih orang yang diletakkan membawa F&B-nya, makanan yang bakal dia makan langsung. Itu adalah orang kepercayaan dari bangsanya dong. Kenapa harus dari oposisi yang dijajah? Saya yakin di situ ada penyertaan dan favor Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa kekelaman, Nehemia itu dapat spesial, perlakuan spesial. Karena Tuhan yang menyertai dia. Nah, setelah Anda tahu bahwa Nehemia ini adalah juru minuman, Anda tahu nggak bahwa membangun Yerusalem itu di bawah kepemimpinan Nehemia? Apa hubungannya juru minuman dengan kontraktor? Apa hubungannya juru minuman dengan ahli bangunan? Dia nggak menguasai medan sama sekali. Tapi ketika dia berdiri menyatakan dirinya untuk mengerjakan apa yang benar, sekalipun ada pertentangan, Tuhan memperlengkapi Nehemia dengan apa yang diperlukan. Hikmat seorang ahli bangunan, strategi untuk membangun tembok kota, bangunan-bangunan bait suci dan lain sebagainya. Tiba-tiba gak pernah belajar. Nehemia itu punya hikmat di situ. Saya tahu orang yang berani melakukan apa yang benar, Tuhan akan perlengkapi dia. Tiba-tiba aja kepintaran tentang bidang tersebut itu tinggal di hatinya. Loh, aku mau dong Pak, gak usah sekolah kayak gitu. Salah. Anda jangan pakai kalimat ini untuk meniadakan studi atau pendidikan. Nehemia ini case-nya lain. Tapi saya percaya, seseorang yang mau berdiri di dalam kebenaran, mempertaruhkan rasa amannya, dia akan diperlengkapi Tuhan untuk bisa menghadapinya. Amin. Bapak Ibu, iblis itu gak akan tinggal diam ketika posisi kita itu jelas. Contoh, gereja yang manage jemaatnya itu bagus. Tapi gereja yang ngajak perang kerajaan kegelapan itu lebih bagus. Tapi kalau kita ngajak perang berarti kita akan ada peperangan. Tapi bukankah memang tidak pernah ada kemenangan tanpa peperangan? Kalau kita mau menuai kemenangan atas gereja, kita mau menuai kemenangan atas kota, harus ada gereja yang berani bertindak dan menyatakan diri kepada kerajaan kegelapan bahwa gerejaku gak akan pernah kompromi dengan itu dan akan tetap kabarkan Injil apapun harganya. Gereja kayak gini pasti diserang. Gereja kayak gini pasti gak tinggal tenang. Tapi gereja kayak gini
akan menuai juga kemenangan. Posisinya, Anda harus tahu. Kalau Anda melakukan apa yang benar, jangan takut. Maka saya tulis seperti ini. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan loh. Dan tidak ada pernah lihat kesempatan tanpa perlawanan. Ketika kita hidup benar, kenapa iblis bereaksi? Karena kebenaran selalu melukai dosa, kata Koyudi. Makanya kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba orang-orang sekeliling Anda mulai gak nyaman dengan Anda. Dari dulu KTP Anda orang Kristen. Hidup Anda sama dengan teman-teman Anda. Mereka fine. Anda teman dekatnya mereka. Detik Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka jadi menjauhi Anda loh. Kenapa? Karena kebenaran selalu melukai dosa. Dan jangan takut untuk melakukannya. Oke? Bapak Ibu, jangan takut ya untuk berbuat benar sekalipun ada resistensi atau perlawanan. Takut apa kata manusia, takut nanti bangkit oposisi. Udahlah, jangan main aman. Tuhan sudah ngomong, ikut aku gak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ikut Tuhan gak ada tempat aman. Saya setuju. Tapi ketika kita gak aman sekalipun, tenang. Ada Tuhan yang menyertai. Jangan jadi orang yang kayak gini, tanya, gimana menurut Anda? Saya nggak ikut-ikutan deh gitu. Berapa banyak orang yang main aman dalam kehidupan mereka? Ketika ditanya pendapat, dia nggak berani ngomong. Takut nanti pendapatnya dia khawatirnya akan melukai teman si A. Kalau dia ngomong satu pendapat lagi akan melukai teman si B. Percaya Bapak Ibu, kita nggak pernah dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Akan selalu ada pendapat dan keputusan kita itu berlawanan dengan orang lain. Gak bisa. Contoh nih, saya sebagai pemimpin. Saya gak bisa melakukan semua keinginan jemaat. Kenapa? Kalau kayak gitu, saya ini mencari kesenangan dan penerimaan dari Anda. Alhasil, saya akan jadi pemimpin yang tidak punya nilai yang bisa diikuti. Karena saya hanya menuruti semua request jemaat. Saya belajar jadi pemimpin yang akan tetap memperkatakan apa yang benar, visinya seperti apa. Ada ditolak? Iya. Ada diterima? Iya. Karena saya pernah bilang sama istri saya, pada waktu Tuhan promosikan kita, pada waktu Tuhan mau pakai kita, kalau kita siap untuk diterima dan dicintai orang, bersiaplah juga untuk ditolak dan dibenci oleh orang. Jangan menyiapkan diri ketika diangkat hanya pengen dikagumin, cuma pengen disukai, cuma pengen diterima. Siapkan diri kita bahwa pasti ada oposisi. Karena gak semua orang itu setuju dengan kita. Oke? Sebagus-bagusnya pemerintahan, selalu ada oposisi. Betul gak? Anda bilang, oh ya bagus kok sekarang. Tapi pasti ada orang yang bilang enggak. Pemimpin gak bisa mengikuti segala sesuatu yang diinginkan orang-orang yang dipimpin. Sama, kita tidak pernah bisa melakukan yang benar kalau kita hanya mengikuti orang-orang sekeliling kita. Ya, Nehemia memutuskan tetap membangun. Karena dia tahu, ini benar. Ini janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki mentalitas seorang pemenang? Ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Ayat 4 dan 5. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Bapak Ibu, janganlah stres saat alami pertentangan. Janganlah panik saat Anda mulai ada masalah. Biasanya orang yang panik dan stres ya, akhirnya pendiriannya yang kuat mulai gentar, mulai goyang. Karena dia menghadapi itu dengan kekuatannya sendiri. Datang ke Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau Anda tahu ini benar, datang ke Tuhan, minta Tuhan bekerja mengatasi kemampuan Anda. Segala sesuatu yang Anda alami ini minta Tuhan, Tuhan bertindaklah atas kasusku. Bertindaklah atas apa yang kuhadapi. Saya percaya satu hal gini. Kita itu memang dipanggil untuk berusaha.
Tapi di titik tertentu kita tuh punya batas. Disitulah kita minta Tuhan bertindak. Libatkan Tuhan. Kasih ruang untuk Tuhan dalam setiap situasi. Dan gak perlu stres. Loh Pak, gimana sih? Saya tuh pernah ngomong sama satu ibu-ibu ya. Bu, jangan dipikir terus. Ibu itu berhak untuk bahagia. Lihat anak-anak ibu, lihat cucu ibu. Ayo, harus move on. Masalah memang masih ada. Tapi bukankah Tuhan ini bertindak dalam hidup kita? Dia ngomong gini. Bapak ini ngomongnya enak sekali. Gitu. Saya senyum aja. Memang dia yang punya masalah. Kemudian bilang, gimana saya ini? Gak mikir Pak. Namanya orang punya masalah pasti kepikiran lah Pak. Saya gak bisa tidur Pak. Akhirnya obat tidur itu dosisnya selalu naik. Saya bilang jangan. Dampaknya jelek buat tubuhnya ibu. Percayalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memampukan ibu bisa istirahat dengan baik. Keputusan di tangan ibu. Awalnya dia bilang gak bisa Pak. Belum, udah coba belum? Ya saya gak bisa doa Pak. Oke, kita doa sama-sama. Saya ajak dia doa. Tuhan, ini sudah malam. Bentar lagi ibu ini harus istirahat. Biarkan dia lepaskan dan letakkan sementara apa yang dia hadapi hari ini. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok akan ada lagi. Saya tahu dalam tidurnya pun Tuhan bekerja untuk handle masalah ibu ini. Aku minta damai sejahtera saat ini tidur. Untuk istirahat. Berikan tidurnya nyenyak, mimpi yang indah. Bahkan mimpi-mimpi yang berikan dia jalan keluar. Dalam nama Yesus, amin. Saya gak tongking-tongking loh. Saya cuma doakan gitu. Dia langsung senyum. Thank you ya. Tidur, saya tanya besoknya. Gimana? Iya Pak, tidurnya nyenyak saya. Loh ternyata bisa loh. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan. Sekalipun kita istirahat, Dia Allah yang gak pernah istirahat. Untuk tetap mengerjakan apa yang sedang kita hadapi. Amin. Yang ketiga. Dedikasi yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kita bisa punya mentalitas orang pemenang adalah melalui dedikasi yang tidak tergoncangkan. Ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Sound? Bapak Ibu, setelah kita tahu kita punya Tuhan, perlu dari sisi kita punya dedikasi yang tidak tergoncangkan. Maksudnya gini loh, jangan jadi orang Kristen yang mudah terbawa apa yang sedang hype atau populer. Oke? Tetaplah lihat apakah itu benar atau tidak. Banyak hal yang terjadi, banyak perubahan ya. Boleh gak kita ikuti perubahan? Kan banyak orang tanya ini, Pak boleh gak kita ikut ini, ikut itu? Kalau yang Anda ikuti itu benar, monggo silahkan. Tapi selalu kita lihat kalau itu salah, sekalipun sedang populer, jangan diikuti. Oke? Karena gini loh, sesuatu yang salah saat itu menjadi populer akan menjadikan sebuah kebenaran bahwa oh ini baik. Akhirnya orang banyak mulai mengikutinya. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang salah sekalipun itu populer banyak orang yang melakukan tidak membuatnya menjadi benar. Saya ulang, sesuatu yang salah kalau itu sekalipun diikuti oleh banyak orang dan sedang populer, semua sedang membicarakan itu dan melakukan itu. Kalau itu salah dari awal, tidak akan pernah mengubahnya jadi kebenaran. Oke? Karena apa yang salah tetaplah salah. Oleh karena itu, kalau kita memimpin atau kita jadi orang Kristen, gak boleh begitu gampang peduli dengan omongan orang. Misal, Anda melayani. Kalau Anda dipuji, Anda semangat. Wah langsung minta 24 jam di gereja. Ya, besok minggu, depan lagi, aku pelayanan lagi. Wah, kan dipuji. Begitu dapat kritikan, langsung lemes. Gak mau pelayanan, udah aku gak bisa yang terbaik. Udahlah kayaknya memang aku ini gak kompeten di situ. Cuti pelayanan 4 bulan. Kenapa? Terpukul. Bapak Ibu, antusiasnya kita melayani Tuhan gak boleh ditentukan dari apa yang terjadi.
suara-suara terjadi. Kalau dapat pujian, diterima sebentar, langsung alihkan. Jangan tinggal dalam hati. Jangan biarkan hatimu itu berbunga-bunga karena pujian. Saya kasih tips saja. Saya itu kalau dipuji orang, saya akan cuma bilang gini, thank you, puji Tuhan ya, Tuhan berkati. Udah langsung saya tidak mau meneruskan di pikiran saya, oh ya dia muji itu karena apa kali ini. Wah, saya sedang entertain pikiran dan hati saya sendiri. No. Pujian itu datang karena apresiasi. Selesai. Selesainya kapan? Di dalam percakapan itu sudah selesai. Tidak boleh tinggal dalam hati saya. Sehingga performa saya gak boleh dipengaruhi oleh pujian. Atau sebaliknya. Performa saya gak boleh dipengaruhi oleh kritikan. Justru kritikan itu membuat kita lebih baik. Karena terkadang mungkin apa yang kita katakan, kualitas pelayanan kita di mata orang lain belum sempurna. Ada masukan tuh baik. Contohnya siapa? Ada satu tokoh di pembangunan Yerusalem namanya Zerubabel. Pernah dengar kata itu? Zerubabel ini membangun sebelum Nehemia. Jadi pada waktu mereka berkumpul orang-orang Israel ini ada dua angkatan. Angkatan lama yaitu mereka yang tua-tua pernah melihat bait suci yang dibangun Salomo dulu. Megahnya bukan main. Bagusnya luar biasa. Tiba-tiba melihat bangunan yang dibangun saat itu dengan dana seadanya. Beda kan? Jadi waktu mereka kumpul, angkatannya gak pernah melihat bait suci dulu. Bertepuk tangan, bersorak-sorak, ye, bait suci kembali didirikan. Yang angkatan lama nangis, meratap. Kenapa? Dulu gak kayak gini. Dulu aku melihat jauh lebih baik. Ketika Zerubabel lihat tangisan, bukan hanya nyanyian, sorak-sorai dan pujian, ada yang nangis. Dia merasa gak berhasil loh jadi pemimpin. Waduh, kok aku udah capek-capek membangun. Rakyat kok nangis ya. Rakyat kok masih mengenang yang dulu ya. Berarti yang tak kerjakan ini gak seberapa. Ketika itu dia izinkan, suara itu dia izinkan. Dia berhenti membangun 14 tahun. Bayangin. Sekali hati ini kena toksik. Kau izinkan, kita izinkan itu mempengaruhi kita. Langsung kita berhenti. Dan Zerubabel berhenti membangun untuk 14 tahun. Bapak Ibu, kita gak boleh jadi orang yang sangat dipengaruhi oleh keadaan. Ya, kalau kita memimpin, jangan kayak gitu. Jangan jalani dan mengerjakan sesuatu dengan tergantung keadaan atau kondisi. Tapi tergantung pada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Gak boleh loh dipengaruhi mood. Oh saya minta full timer di bawah kepemimpinan saya. Kita tuh punya perasaan, saya tahu, saya setuju. Tapi jangan campur adukan perasaan dengan pekerjaan. Kalau enggak, pekerjaan kita akan sesuai dengan moodnya kita. No. Tegaslah dengan dirimu. Saya pun demikian, saya juga melakukan. Kalau saya ada masalah, saya selesaikan dengan diri saya dan Tuhan. Dan dengan orang yang bersangkutan misalnya. Setelah itu, pekerjaan saya ketemu dengan orang-orang berikutnya. Gak boleh kena dampak masalah saya. Amin. Jadi, ayo. Kita gak boleh gampang kepengaruh. Terkadang izinkan untuk tutup telinga. Dengan sengaja. Dan tetap kerjakan hal yang benar. Jangan terpengaruh. Oleh karena itu, kenapa saya kasih poin yang ketiga ini. Punya dedikasi yang kuat. Yang gak tergoncangkan. Gak boleh dipengaruhi keadaan. Yang keempat. Punyailah ketaatan yang berani. Ayat 7 dan 9. Sampai 9. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, jadi mengalami kemajuan, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang keempat, ketaatan yang berani. Kalau iblis gak bisa jatuhkan kita melalui perlawanan dan dosa yang terang-terangan,
dia akan memakai cara yang namanya tipu muslihat untuk menjatuhkan kita. Misal nih, saya kasih gambaran nih. Pasangan hidup. Siapa yang anaknya mau dideketi, dipacarin oleh orang yang gak jelas asal-usulnya. Kasar, jahat, jobless, ya kan? Gak ada kerjaan, keuangannya amburadul. Siapa yang mau anaknya dideketi orang kayak gitu? Gak ada yang mau. Tapi coba, tiba-tiba ketemu sama orang yang baik, matang, sukses, cakep, berjanji mau ke gereja, uangnya banyak, gimana? Harusnya jawabannya tentu tetap tidak. Kenapa? Kadang-kadang iblis itu gak akan goda kita melalui yang terang-terangan salah. Yang kasar, yang jelek, yang gak punya uang, gak punya kerjaan, jahat, ya kan? Semua tuh lah, gak bisa kayak gini nih. Tapi begitu datang yang baik, nice, tahu etika, attitude-nya baik, karakternya baik, dan janji mau ke gereja, keuangannya wah bagus, pekerjaannya pun dihandle dengan baik. Harusnya tidak boleh membuat kita berpikir, ini kayaknya. No, tentu tetap tidak. Kan tipu muslihat itu artinya apa? Anda sedang dikasih packaging yang bagus di depan. Karena ujungnya nanti sama. Ada beberapa cerita Alkitab yang pakai tipu muslihat. Coba buka dengan saya Bilangan 31 ayat 16. Bilangan 31 ayat 16 saya bacakan ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia. Garis bawahi, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Ceritanya tuh gini. Bileam itu diupah oleh Balak untuk menulahi atau mengutuki Israel. Gak bisa. Tuhan ubah kutuk itu jadi berkat. Oke? Dan Bileam tahu. Gak bisa ini kalau mau ngelawan. Tuhan itu di posisinya mereka. Tuhan pasti jagai. Terus Bileam kasih nasihat kepada raja musuh. Gini. Gak usah kamu lawan. Masuklah melalui wanita-wanita bangsamu. Deketi pria-prianya. Kalau mereka mau jatuh cinta, cinta mati. Mulai ajak mereka satu-satu menyembah dewamu. Menyembah Tuhanmu. Ketika hati mereka berbelok dari Tuhannya. Disitulah kelemahannya. Dan mereka akan jatuh. Israel jatuh bukan karena dilawan one on one. Israel jatuh karena tipu muslihat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita gak punya ketaatan yang berani. Yang betul-betul berkata tidak, tetap tidak. Kalau Anda tahu dasarnya salah. Anda tetap berkata tidak. Anda mungkin gak jatuh di dalam peperangan. Anda akan jatuh dalam tipu muslihat. Sekali lagi. Hati-hati. Karena iblis kalau gak bisa serang kita melalui pintu depan. Jangan berusaha masuk lewat pintu belakang. Kalau pintu belakang gak bisa, dia akan coba buka lewat jendela. Karena iblis dikatakan di perjanjian baru apa? Dia itu pencuri. Pembunuh. Dan tugasnya untuk membinasakan. Hati-hati. Kalau Anda tahu jelas dasarnya nilai itu salah. Mau dimodifikasi kayak apapun, tetap salah. Oke? Amin. Yang kelima. Bagaimana kita itu bisa punya mentalitas seorang pemenang. Belajar untuk berdiri untuk apa yang Anda cintai. Ayat 14. Oke. Kuamati semuanya. Kembali ke Nehemia ya. Nehemia 4 ayat 14. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa. Dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan apa? Berperanglah untuk siapa? Saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Ceritanya gini, poin kelima ini. Mereka tuh sudah mulai lemah. Mulai gak punya kepercayaan diri. Gak punya alasan untuk bertahan. Mereka udah mulai drop lah. Aduh.
Kita kok diserang terus, kita kok dilawan, bangun gak selesai, kok selalu gak ada damai sejahtera, di tengah-tengah pembangunan ini kok gak nyaman. Mereka mulai down. Disitulah Nehemia bilang, jangan kamu takut. Ingat yang pertama sama Tuhan. Kedua, kita berperang untuk siapa? Kita berperang untuk saudara-saudara kita. Kita bela-belanya supaya anak-anak kita nanti terima enak. Berperanglah untuk anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Berperanglah untuk istrimu. Berperanglah untuk rumahmu. Waktu saya baca ini, Nehemia itu punya hikmat ngomong kepada rakyat itu. Disinggung untuk sesuatu yang berkenaan langsung dengan mereka. Apa itu? Apa yang mereka cintai. Kalau kita itu memperjuangkan sesuatu, kemudian kehilangan alasan mengapa aku ada di sini. Ingatlah kembali untuk apa Anda mengerjakan itu. Alasan mula-mula. Membangun Yerusalem itu ada alasannya. Supaya anak-anak mereka gak jadi budak lagi. Supaya istri mereka, keluarga mereka punya kota dan rumah yang baik. Nehemia menguatkan itu dari bottom. Dari hal yang paling dasar. Ayo berjuanglah untuk orang yang kau cintai. Ketika kita tahu kenapa kita berjuang. Biasanya perjuangan itu kan jauh lebih kuat. Saya kasih contoh ya. Bicara tentang kekudusan. Kita tahu bahwa kekudusan adalah baik di mata Tuhan. Kekudusan itu adalah perlu. Kekudusan itu adalah benar. Betul nggak? Tapi berapa banyak orang Kristen yang melalaikan kekudusan. Menganggap kekudusan itu nanti saja. Misal nih, ya aku tak berhenti dosa ini pelan-pelan lah Pak. Kan semua ini bertahap. Oh, dengar khotbah Kofili berapa kali yang di streaming. Sampai ngomong pakai tanda seru itu. Kofili bilang, gak ada dosa berhenti pelan-pelan. Karena Anda melakukan 10 kali dengan 1 kali tetap dosa. Tuhan gak bilang, gak bicara masalah kuantitinya. Ketika Anda melakukan dosa, Anda tetap berdosa. Dan predikat Anda tetap pendosa. Nah orang mulai kompromi dengan kekudusan. Kenapa? Karena nggak tahu. Kenapa? Apa gunanya kekudusan? Kalau Anda nggak tahu kenapa Anda harus hidup kudus, Anda nggak akan bela hidup kudus. Anda nggak akan jaga omongan, Anda nggak akan jaga hati, Anda nggak akan jaga pikiran, Anda nggak akan jaga mata. Kenapa? Karena Anda mikir bahwa, ya toh kayak gini aku tetap diberkati kok. Anda belum tahu fungsinya dari kekudusan itu apa. Anda harus tahu dulu why. If you want to do something, kalau Anda mau melakukan sesuatu, tahu dulu the reason, tahu dulu alasan, kenapa. Maka Anda akan perjuangkan mengerjakan hal tersebut. Makanya kalau saya menyampaikan visi kepada pemimpin, saya nggak akan ngomong what to do atau list kita akan melakukan ini. Saya nggak akan lakukan itu dulu. Saya akan ceritakan visinya dan kenapanya dulu. Ketika orang itu paham, to-do listnya lebih gampang dilakukan. Sekarang kembali ke topik tadi, kekudusan. Kenapa kita gak bela-belain hidup kudus? Karena kita gak tahu bahwa kekudusan itu adalah senjata kita untuk kita bisa mengalami kemenangan hidup. Kita gak tahu kalau kekudusan itu adalah senjata. Kita mikir bahwa kekudusan adalah syarat supaya aku bisa diterima Tuhan. Syarat supaya aku bisa pelayanan. Syarat supaya aku bisa dipercaya. Itu iya. Tapi tahu gak, dampak yang paling relate dengan kehidupan pribadi kita. Kekudusan adalah senjata untuk bisa melawan setiap musuh Anda setiap hari. Contoh yang paling gampang. Ketika Anda buat dosa, keesokan harinya, Anda akan merasa gampang gak layak. Anda akan takut menghampiri Tuhan. Anda akan takut untuk minta sesuatu sama Tuhan. Karena ada feel guilty, ada guilty pressure di situ. Ya kan? Anda kehilangan satu senjata. Apa itu? Keberanian. Padahal ketika Anda klaim sesuatu, kalau Anda berani, Anda hidup kudus. Jangan-jangan benda itu atau sesuatu yang Anda klaim itu sudah jadi milik Anda sekarang. Contoh lagi. Anda buat dosa. Rasa bersalah. Anda gak punya keberanian. Waktu doain orang. Wah, pikiran campur aduk. Aku kemarin habis buat kayak gini.
Aku doain orang, sembuh gak ya? Aduh aku doain orang, nanti setannya lepas gak ya? Atau malah setannya datang ke aku nanti, gitu kan? Mikirnya ke sana, gak punya keberanian. Saya punya teman waktu suruh doain kelepasan. Ada orang kerasukan setan di gereja. Kemudian disuruh doakan teman saya. Aduh, aku udah gak saat teduh 1 mingguan. Dia bilang gitu. Terus kenapa? Doakan. Ini takut apa? Takut setan ini nyamperin aku. Dia bilang gitu. Tiba-tiba setannya bilang, kamu loh gini. Kan aku malu. Saya lihat ketakutannya. Kenapa? Karena dia kehilangan senjata. Coba dia hidup kudus, dia jaga kehidupannya. Apapun yang dia hadapi, dia akan berani ngomong, dia akan berani bertindak. Karena dia punya senjata itu. Orang hidup benar sama Tuhan. Masih bisa salah, bisa. Tapi orang jaga hidupnya, kekudusan dia jaga. Orang ini gak akan ada takutnya, termasuk gak akan takut mati. Kenapa? Kok dia berani? So dia tahu, hidupnya udah untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Tapi kalau orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, pelihara dosa. Minggu lalu pelayanan, minggu ini dosa, minggu depan pelayanan lagi. Pas minggu dosa itu tiba-tiba pesawatnya goyang gak berhenti. Takut mati pasti orang itu. Tuhan, minggu ini aku belum pelayanan Tuhan, minggu ini aku udah jatuh dalam dosa Tuhan. Kenapa kok takut? Karena dia kehilangan senjatanya. Ngerti ya saya? Kekudusan itu menolong Anda untuk melihat setiap keadaan di hidup Anda itu dengan kacamata yang benar. Anda berani menghadapi. Gak ada yang perlu Anda takutkan, kenapa? Tuhan beserta kita. Kenapa ada orang takut? Takut minta. Takut menghadapi sesuatu yang besar. Karena kehilangan senjatanya. Sekali lagi, Anda akan berjuang untuk mau hidup kudus karena Anda tahu bahwa kekudusan adalah senjata untuk hidup Anda. Di poin ini juga sama. Ketika kita kehilangan alasan untuk melakukan sesuatu, ingatlah lagi, untuk apa kita mengerjakan ini? Kenapa aku tetap hidup benar sampai hari ini? Kenapa aku tetap jaga kekudusan? Kenapa aku mesti menjaga nilai-nilai yang benar dalam pekerjaanku? Di dalam hubungan suami istri, aku mau setia, aku gak mau bohong. Aku mau tetap jujur. Aku mau tetap baik. Pernikahanku tetap kudus. Kenapa untuk anak-anak kita tetap baik? Karena satu, kita ingat bahwa sewaktu kita meninggal nanti, kita tuh bisa mewariskan yang baik ataupun yang buruk. Sama-sama bisa. Kita gak mau anak kita akan mewaris sesuatu yang salah. Kalau Anda punya alasan berjuang, saya percaya kok, Anda gak akan mudah give up. Oke? Saya tutup dengan ini, saya cerita sedikit ya. Suatu ketika, saya itu punya tantangan untuk gak boleh ke gereja. Oke? Saya juga lihat beberapa teman saya di CG saya mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang setiap Sabtu ketika jam CG, itu langsung pintunya, gerbang sama papanya digembok. Gak boleh keluar. Dia gak boleh ke gereja. Kemudian di sisi satu orang yang lain, teman saya tuh gak boleh baptis. Oke? Jadi mereka lagi berdoa, yang satunya minta baptis, satunya gak boleh ke gereja, gak boleh keluar. Untuk urusan gereja apapun gak boleh. Saya sebagai anak CG di situ juga ngalamin ternyata. Saya ini tinggalnya beda kota dengan papa saya. Hometown saya dengan kota Surabaya itu sekitar 3 atau kalau macet bisa sampai 3,5 jam, 4 jam lah. Nah, setiap weekend itu gak ada kuliah. Tapi saya gak pulang. Karena saya ke gereja, saya ke CG hari Sabtu, ke gereja hari Minggu. Oke? Papa saya gak suka itu dulu. Papa saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi, waktu saya gak pulang, Papa tanya, ngapain? Pulang aja. Ke gereja Pak, gak usah. Pulang. Beberapa minggu saya itu struggle, saya itu berdoa. Itu kok susah ya. Hari itu saya di antara 2 pilihan. Karena sudah berjuang, gak ada kunjungan, gak kunjung melihat hasil. Saya secara manusia bisa loh. Berkata bahwa, ya udahlah. Nanti aja kalau sudah diizinkan, saya baru akan ke gereja. Betul gak? Bisa gak kita mikir kayak gitu? Nanti kalau izin sudah keluar, nanti saya baru ke gereja lagi. Atau pilihan kedua, saya akan ngotot berdoa, minta Tuhan jalan keluar, berjuang supaya saya bisa ke gereja. Gak tahu caranya gimana, saya gak tahu. Tapi saya minta dan saya ngotot dulu. Saya pilih yang kedua, saya
doa Tuhan, saya gak punya alasan saya untuk stay di Surabaya ketika weekend. Tuhan gak tahu cara kayak apa buat saya stay di Surabaya kalau weekend. Tahu gak? Itu kuliah baru berjalan 2 minggu. Di semester baru maksudnya. Tiba-tiba dosen saya ngubungin kelas saya. Kelas ini di hari Selasa, karena dosennya harus ada kelas tambahan yang lain, dia harus belajar lagi. Akan dipindahkan semua kelas dan praktikum labnya. Itu di hari Sabtu. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Waktu dengar itu semua teman-teman saya di kelas sedih. Ya weekend ada kelas gitu ya. Cuma saya happy. Ya ada kelas. Saya tahu itu pertolongan Tuhan. Papa saya gak percaya, papa saya ngecek ke kampus. Tanya sama kakak-kakak angkatan saya, betulkah angkatan ini atas nama ini dan NRP ini, itu ada kuliah dan lab di hari Sabtu. Dan kakak kelas saya bilang, iya mulai jam 7 sampai jam 5 sore itu ada kelas dan ada lab, harus selesai segini. Dan bisa lebih malam kalau labnya itu belum selesai penelitiannya. Papa saya gak ngomong saya. Kakak kelas saya bilang ini, An jangan marah ya. Oh. Kenapa? Beberapa hari yang lalu saya ditelepon orang tua mahasiswa. Dia tanya nomor NRP ini. Saya cek namamu. Loh apa? Papamu tanya, kamu Sabtu ada kuliah gak? Ada betul gak seperti kamu katakan? Tuhan itu bisa berdiri bela saya loh. Dan buat saya bisa ke gereja. Dengan ngubah dosen tuh maunya kuliahnya Sabtu. Coba kalau dari awal saya gak punya alasan. Ke gereja. Toh ya hari lain masih bisa lah. Atau ya jalan nanti lah kalau Tuhan buka jalan. Enggak. Saya lihat kenapanya dulu. Kenapa saya berjuang, kenapa saya berdoa dan ngotot minta supaya saya bisa ke gereja. Karena saya tahu. Pertumbuhan rohani saya itu di situ. Nehemia menguatkan bangsanya yang sudah mulai lemah. Dan mulai meletakkan peralatan membangunnya. Diingatkan lagi. Hei, bukankah kamu bangun buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, buat keturunanmu, kan bukankah kamu bangun buat orang-orang yang kamu kasihi? Bukankah kamu sudah membangun rumah masa depanmu? Jangan give up sekarang. Mereka disadarkan kenapa harus tetap mengerjakan. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini banyak tantangan yang membuat kita tuh gak jadi pemenang. Bukan karena Tuhan gak suka kita jadi pemenang. Karena kita gagal di tengah jalan. Yang pertama, punya mentalitas orang pemenang adalah jangan takut melakukan apa yang benar. Sekalipun ada oposisi, tetap lakukan. Yang kedua, ingat kita punya Tuhan yang berdiri bersama dengan kita. Oke? Dia akan buat perbedaan. Cerita saya tadi itu, singkat cerita, saya lupa ceritakan teman saya yang satunya yang pintu gerbangnya digembok. Dia terus berdoa dan minta sama Tuhan buka jalan. Jadi hari ulang tahunnya, papanya tanya, Mei, kamu mau kado apa dari papa tahun ini? Dia bilang, sambil nangis anak itu bilang ini, Pa, Meme gak pengen apa-apa. Boleh gak Meme cuma minta satu aja? Izinkan Meme ke gereja. Papanya itu terharu, karena anak ini tahu, papanya tahu, anak ini biasanya selalu pengen barang sesuatu yang baru. Selalu minta. Hari itu dia meletakkan semua keinginannya, papanya mulai penasaran. Kok sampai anak ini gak pengen apa-apa ya, padahal ini bukan anakku gak kayak gini. Kenapa tiba-tiba dia cuma pengen ke gereja? Oke, papa kasih yaudah 2 minggu sekali dulu ya Me. Gak apa-apa. Dia 2 minggu sekali ke gereja. Dia terus berdoa. Akhirnya setiap minggu, Sabtu dan Minggu dikasih izin ke gereja. Bahkan akhirnya anak ini membawa keluarganya untuk kenal Tuhan semuanya. Kalau kita tahu mengapa kita harus perjuangkan. Tuhan di sisi kita. Yang berikutnya. Punyailah dedikasi yang gak tergoncangkan. Jangan gampang ikut-ikutan. Oh Kristen yang sana lagi lakukan ini boleh. Kristen yang situ lagi lakukan ini juga boleh, gak apa-apa lah. No, kita lihat dasarnya dulu. Sekalipun itu populer, sekalipun banyak orang melakukan, kalau itu dasarnya sudah salah. Salah tetap salah Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, punyailah ketaatan yang berani. Oke. Jadi kalau misalnya kita gak bisa dilawan dari sisi depan, janganlah juga mau menyerah ketika kau diserang dari sisi belakang. Jangan kena tipu muslihat iblis. Dan sekali contoh kan,
Mau salah dari awal, nilainya calon pasangan Anda atau pekerjaan Anda tidak membuat itu benar. Hanya karena semua penampakannya bagus. Oke? Hati-hati dalam memilih. Yang terakhir, berdirilah untuk apa yang Anda cintai. Karena itu akan membuat Anda berperang sampai akhir. Supaya Anda tetap menang. Amin. Kalau Anda tahu alasannya, Anda akan memperjuangkannya. Saya berdoa Anda di tempat ini, dalam keluarga, pekerjaan, semuanya mengalami kemenangan ini. Jangan ada satupun yang menyerah di tengah jalan. No. Tuhan panggil Anda untuk berjuang sampai akhir. Menanglah. Jadilah besar. Nehemia singkat cerita, saya nggak baca akhir ceritanya. Menutup tembok-tembok semua tanpa celah. Kota berhasil dibangun. Bait suci berhasil dibangun. Semuanya sesuai rencana. Tuhan menyertai mereka. Dan mereka menang. Mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau Nehemia bisa melakukan itu, Anda dan saya pun bisa mengalami itu. Amin. Jangan berhenti di sini ya. Terus berjalan sama-sama Tuhan. Sebenarnya bagi berdiri sama-sama.